Selamat pagi, Shalom, Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentunya biar kita selalu berada di dalam naungan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan kembali mendengar renungan harian. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan di surga dan di bumi, biar kehendak-Mu terjadi di bumi ini dan di hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan renungan. Biar kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di renungan sebelumnya saya menyampaikan contoh Alkitab yang tidak memiliki sikap ketundukan, yaitu pemberontakan umat Israel, di mana mereka bersungut-sungut untuk dikembalikan ke perbudakan Mesir, yang mengakibatkan orang yang berumur 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah janji. Pemberontakan umat Israel ini merupakan gambaran pemberontakan orang-orang Kristen sekarang, di mana banyak orang Kristen yang melalui darah Tuhan Yesus sudah dilepaskan dari perbudakan dosa atau perbudakan setan, tetapi orang Kristen tidak tahan dan tidak kuat melewati proses penanggalan manusia lama, sehingga akhirnya mereka menyerah dan membawa kembali hidupnya ke keterikatan dosa dan tidak mengalami kuasa penebusan yang adalah realita kasih karunia. Kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23. Demikian firman Tuhan, ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Waktu Tuhan datang dan diam bersama-sama dengan kita, itulah keindahan atau kebahagiaan ilahi Bapak Ibu, di mana dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan ilahi ini, dan semua ini terjadi dan akan teruji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keputusan yang kita ambil, langkah yang kita jalani, apakah seturut dengan ketundukan kepada perintahnya, atau malah kita memilih menyimpang dari perintahnya. Hati kita sangat berperan di dalam ketundukan kepada Tuhan. Hati adalah pusat kehidupan, tempat di mana seseorang membuat keputusan, merasakan emosi, dan membangun pemikiran. Kita merancangkan, merenungkan, dan memutuskan sesuatu di hati. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maka dari itu, segala rancangan yang jahat, perenungan yang tidak kudus, dan keputusan yang bukan berasal dari firman-Nya tidak boleh tinggal diam atau menetap di hati kita. Kita harus menolak semua rancangan yang jahat untuk menjaga hati kita tetap bersih. Dan jika yang jahat itu sudah menetap di hati kita, maka harus ada pemberesan hati. Setelah hati kita bersih, baru kita bisa menjalani ketundukan melalui perbuatan-perbuatan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita diperhadapkan pada masalah, di mana kita harus memberikan keputusan, tetap tunduk pada perintahnya, atau menyimpang pada perintahnya. Saya sering diperhadapkan dengan masalah,
di mana saya harus memilih salah satu di antara dua pilihan, di mana hati saya harus memilih. Saya mempunyai dua uang kertas. Yang satu masih licin dan baru. Yang satu lagi udah kumel. Di dalam hati saya berperang, mau kasih yang mana buat korban persembahan di rumah Tuhan. Ada suara di dalam hati saya berkata, kasih aja yang kumel. Buat apa kamu nyimpen uang yang kumel? Nanti orang gak mau terima kalau kamu belanjain. Tetapi ada juga suara yang berkata, kalau kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, kasihlah yang terbaik. Dua suara ini berperang di hati saya. Dan itulah keputusan kita untuk mengambil suara mana, apakah suara si iblis atau suara Tuhan. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk memberi persembahan yang terbaik, dan saya memberikan uang kertas yang licin dan baru sebagai korban persembahan. Dan uang yang kumel itu saya tukar ke bank. Keputusan yang saya ambil sebagai sikap ketundukan saya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar keputusan-keputusan yang kita ambil memuliakan nama Tuhan. Dan keputusan-keputusan itu sebagai sikap ketundukan kita kepada Tuhan. Supaya kita dapat melihat Tuhan berkenan di hidup kita dan membuka realita kasih karunia, di mana kasih dan kuasa Tuhan dapat kita alami setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui renungan ini banyak orang memahami dan mengambil sikap tunduk di dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil. Roh Kudus, Roh kebenaran, penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus menyertai.